waktu itu kan belum banyak ya yang melakukan rilis kepada publik bahwa Deddy Mulyadi mulai membetot perhatian publik. Nah, siapa pemilih Deddy Mulyadi? Pertama dari masyarakat Jawa Barat, itu dulu. Oke. Jadi di Jawa Barat datanya ada di sini. Itu basis pemilih Deddy Mulyadi itu besar sekali, bahkan mengalahkan Pak Prabowo di provinsi Jawa Barat. Ya. Tetapi kan Indonesia bukan hanya Jawa Barat. Yes. Nah, pada waktu survei September, akhir Januari, itu bukan yang di Jawa Barat, basis dia, Banten juga, sama DKI Jakarta. DKI juga ada ya? Ada, karena Sunda lumayan besar juga di DKI ya. Ya. Tetapi bukan hanya faktor primordial, ada sebagian pemilih Pak Prabowo yang mungkin merasa pendekatan Pak Prabowo kurang pas. Nah, mereka mulai melirik yang lain. Oke. Nah, terutama adalah pendukung Pak Prabowo yang dari basis Pak Jokowi. Yes. Oh. Jadi, nah itu mungkin penjelasannya spekulatif ya. Gila, bener-bener gila. Penjelasan tadi salah satu pembuktian bahwa KDM itu memang bukan pencitraan. Bukan pencitraan. Ingat, KDM memang membuat video atau konten bersama masyarakat atau membantu masyarakat itu dengan cara spontanitas tanpa adanya settingan. KDM turun ke jalan bisa kita lihat tanpa kawalan. Kalau itu hanya demi sebuah pencitraan atau hanya demi sebuah konten, pasti KDM ada rasa takut, ya kan? Tapi dengan ketulusan KDM, kita bisa lihat itu adalah jadi salah satu pembuktian bahwasanya KDM itu adalah tulus. Seperti yang kita ketahui, pejabat-pejabat yang memang mempunyai jabatan tinggi pasti dikawal atau didampingi oleh aparatur keamanan atau bodyguard. Tapi KDM tidak. KDM hanya ditemani tim yang bisa mengendalikan sosial medianya. Karena kawalan sesungguhnya KDM adalah kawalan rakyat bersama rakyat. Dan atas dasar kepedulian, KDM siap turun tangan, siap turun ke jalan. Gila, ngeri. Ya, jadi buat yang demi konten guys, hanya konten guys, kau bisa apa buat warga kau? Buat masyarakat apa? Apa manfaat dan faedahnya kau itu? Ya, jauh sekali ya sama KDM. Ya, dan potensi KDM untuk 2029 juga dipertimbangkan ya, karena menurut tadi survei juga membuktikan KDM itu ada di urutan nomor 2 pejabat publik yang menjadi harapan masa depan Indonesia, harapan masyarakat Indonesia. KDM ada di nomor urut 2 setelah Prabowo. Ngeri ya. KDM pun tidak butuh lembaga-lembaga survei untuk membuktikan bahwasanya KDM itu ada di peringkat berapa untuk pejabat yang memang bukan hanya sekedar diidolakan, akan tetapi menjadi satu harapan untuk bisa membawa Indonesia ini lebih maju. KDM tidak pernah meminta lembaga survei untuk menyurvei dirinya, tapi KDM disurvei dan dibuktikan oleh lembaga-lembaga lain ya. Jadi buat kalian jangan pernah iri ya, jangan pernah dengki, jangan pernah punya penyakit hati. Ingat ya, KDM bekerja dengan tulus, dengan niat bagus untuk membangun Jawa Barat dan ingin mesejahterakan masyarakat menengah ke bawah, bukan hanya menengah ke atas, tapi menengah ke bawah. Itulah hal utama yang KDM ingin majukan ya. Jadi selama ini kalau KDM buat konten, KDM buat video ya yang langsung turun ke lapangan,
itu seakan-akan KDM spontanitas langsung algoritme yang dari video viral KDM pasti langsung datang ke lokasi tanpa harus menunggu laporan dari lurah, kecamatan, ke bupati atau wali kota. Enggak, tapi KDM langsung mendapat laporan dari masyarakat, langsung terjun ke lapangan, langsung turun. Seperti halnya yang kita ketahui bahwa di Subang baru-baru ini kan ada tambang yang memang sudah disegel ilegal dan tidak mempunyai izin operasional. Akan tetapi setelah KDM mendapatkan informasi dari warga, ternyata buka dan tengah malam dilakukan pekerjaannya. Alhasil apa yang KDM lakukan? KDM bukan lagi memerintahkan pejabat setempat atau aparat setempat. Tidak. Tapi KDM dengan penuh resiko yang tinggi, KDM langsung tengah malam sidak dan datang ke tambang ilegal itu dan memberikan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku di negara kita. Ngeri. Coba bayangkan, kalau memang itu demi konten, kalau itu hanya sekedar video, resiko bos, tengah malam. Ya kan, tengah malam datang ke lokasi tambang yang entah di lokasi tambang itu kita tidak tahu keadaan orang-orang tambang. Tapi KDM bersama timnya tidak lebih daripada 10 orang datang ke sana. Ngeri. Bayangkan ya, ada pejabat yang datang tengah malam langsung nyidak tutup tambang. Ya, berapa gajinya coba? Gak ada. Ya, apalagi kalau bukan hanya kepentingan masyarakat, KDM tidak mau turun tangan. Inilah yang membuat KDM turun tangan langsung tengah malam karena laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan. Nah, jadi gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang belum paham alur cerita KDM ya yang sempat viral itu, berarti kalian itu ketinggalan zaman. KDM dari zamannya dia menjabat di Purwakarta jadi bupati dan DPR, KDM itu memang suka bikin video dan langsung terjun ke lapangan. Bukan saat ini setelah jadi gubernur, tidak, sudah lama ya. Jadi buat kalian semoga bisa dipahami dan dimengerti. Sekian dan terima kasih. Boom.